kemudian terkait menu penetapan piutang. Oke, sekarang saya akan menjelaskan terkait menu tersebut. Eh, Oke, suara saya jelas Bapak Ibu, izin bisa biar bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Silahkan. Siap. Baik, jadi untuk pajak pajak daerah. Nah, di pajak daerah ini kita karena posisi saya sekarang login menggunakan akun BUD atau kuasa Oh, BUD. Jadi di contoh kita Badan Keuangan. Nah, di mana ketika kita pilih jenis pajaknya, contoh pajak hotel, kemudian kode rekeningnya adalah pajak motel. Nah, di sini ada penerimaan atas piutang, yang di mana piutang ini adalah tahun yang sebelumnya, yang sudah ditetapkan untuk 2023 itu harus diinputkan. Nah, di sini kosong. Kita akan uji coba ya Bapak Ibu ya, biar nanti sama-sama belajar seperti apa posisinya nanti. Mungkin izin di sini ada bendahara penerimaan untuk Badan Keuangan daerahnya. Izin Bapak Ibu untuk Badan Keuangan daerah untuk bendaharanya Di boleh. DPA-nya ada bola lampu 20 watt boleh nggak? Siapa? Kalau di item yang lain siapa itu? bisa, dia nggak Ini, setuju. ini langsung Mohon praktek Pak ya? langsung praktek aja Bu. Ikut Tapi ikut di DPA. izin tapi kayaknya suaranya ada yang bocor. Takutnya nanti mengganggu. Oke, sekarang saya boleh bantu yang siapa yang akan melakukan praktek biar kita sama-sama jelas ya. Ini saya stop start screen. Yang bendahara penerimaan mungkin dari Bakudanya yang mau share screen atau dari SKPD lain Bu izin. Iya Pak Chandra, ini langsung kita ke teknisnya aja ya sama bendahara Iya, penerimaannya ya. boleh Bu. Ya, ya makasih Siap, Pak. Iya siap. Pak. Siapkan data untuk penetapannya yang 2022 untuk 2023 ya Bu ya. Ya, sudah Pak. Ya, samakan persepsi dulu. Untuk Heeh. menu piutang ini adalah data yang untuk ketetapan di 2023-nya, bukan realisasinya ya. Jadi kalau seandainya contoh pajak BPHTB ini di tahun 2023 ada sebesar 80 juta atau 100 juta atau 1 miliar. Nah, Oh ya. angka keseluruhan totalnya pajak pajak tersebut lah yang akan diinputkan, Bu. Totalnya ya, Bu ya. Karena kan kita Gelondongan. Oh, angka gelondongan benar. Kalau seandainya mau berdasarkan per WP, berarti mau tidak mau realisasinya juga harus per WP. dirinci. Betul. Ya. Hmm. Jadi untuk Jadi, nomor buktinya itu gimana? nah untuk nomor buktinya itu gini Bu, untuk nomor bukti itu sebenarnya itu kan masih pretext ya Bu ya. Kita bisa Ya. sarankan mau pakai tanda bukti pembayaran, TBP atau STSK itu difleksibelkan di daerah. Tapi kita selalu sarankan jangan menggunakan nomor 001 saja, 002 saja. Jadi kalau seandainya masalah penomoran ini fleksibelkan di daerah, Bu. Custom jadinya dia itu sebenarnya. Kalau seandainya kan kalau tidak salah ketetapan itu kan ada nomornya, Bu ya, untuk keseluruhannya. Kalau gelondongan itu kan otomatis ketetapannya Tidak ada nomor ya, Bu ya. iya tidak ada nomor kalau Ah, secara gelondongan. Dari siap. tahun 2011 sampai 2022. Siap. Mungkin dibuat ini saja, Bu. Dibuat penomoran Jadi kan apa ya, perlu penomoran apa? arsip atau Ayo penomoran apa baru ya kalau apa? tanda Jadi kutip kan ya. perlu apa? Ladang. Atau tidak boleh Bu nomor ini kita buat contoh ya Bu. Jadi kalau seandainya Hmm. nanti masalah penomoran nanti silakan difleksibelkan saja. Au. Yang penting Simpang, apa namanya? data tersebut ke record atau Au, ke apa ya? Belum ada di rumah. kesimpan dalam arti mudah dibaca oleh Bapak Ibu ya. Mungkin untuk sekarang kita coba penomorannya menggunakan nomor yang sudah ada dulu aja, Bu. Nanti Dah. kita Iya. bisa kita edit selagi belum divalidasi. Nah, nanti Silakan Bu untuk oh, nomornya apa juga. lagi benar? Kalau Ah, yang ini Pak, yang sudah terrealisasi kan piutang yang sudah terrealisasi KWA, Bel. atau saya kumpulkan dulu Pak yang misalnya apa piutang-piutangnya.
Iya Bu, jadi gelondongannya total keseluruhannya itu berapa? Total keseluruhan. Gelondongannya di akhir tahun itu berapa? Ada total gelondongan kita piutang. Sebentar Pak ya, kami ambil dulu Pak ya. Boleh. Atau kalau seandainya mau, oh ya langsung mau data yang real ya Bu ya, siap. Silakan Data disediakan yang Bu. real. Jadi kita langsung comot-comot yang mana yang di apa realisasinya. Siap. Baik Ibu. Sebentar Pak ya. Sebentar Pak ya. Ibu. Aman. Eh, Pak Chandra. Ibu. Gimana Bu? Nah, terkait piutang ini kan kita sudah ada di tahun 2022 itu kan sudah diinput itu secara jurnal. Hmm. Oh, share Itu jurnal udah. ngaruh nggak di itu ngaruh nggak di data piutang itu untuk tahun 2023-nya? Kan Kalau seharusnya sudah ada saldo awal gitu, Pak. saldo awalnya sudah ada ya, sudah diinput ya saldo awalnya ya. Eh, saya coba cek dulu Bu ya saldo awalnya ya. Harusnya kalau seandainya Iya, saldo awalnya sudah diinputkan, itu masuk juga ke ke isi pendapatannya. Tapi saya coba cek dulu. Biar memperpendek kulit. Definisi definisi kita nantinya gimana? Ini yang bagian bawah ini. From nama view. Jadi kok nggak harus kayak gini kan? Terus kalau yang di atas ini bintang bisa. Nah, jadi ini Ini saya share screen ya Bu ya. gini ya. Karena di sini sudah masuk, tapi dia baru pajak BATB itu Ini ya. pemindahan hak 2023. Oke. Oke, saya coba cek ya Bu ya, sebentar ya. iya Pak. Dan
Telegram juga. Udah, Oh, Pak. gini. Itu Dia kan saldo awal ya. kopi gini ya. Oh iya Bu, karena di tempat Ibu ini kan datanya langsung mengalir ya Bu ya. Jadi dia tidak ke sisi saldo awal. Halo? Jadi kalau dicek itu datanya semuanya otomatis semua. Kecuali kalau masuknya saldo awal. Kalau dia saldo awal datanya akan mengalir Bu. Tapi sebenarnya ini bisa diambil jadi patokan sih Bu ya. Mungkin saya share screen ya. Mohon maaf, Pak. Hah? Nggak terlalu kedengeran, Pak. Suara saya kurang jelas ya. Boleh saya boleh saya share screen Bu? Mungkin dimatikan dulu share screen-nya Bu. Siapa? Nah, kok di keuangan ini keuangan, sudah ada nilai piutangnya. Ini Bu, sudah masuk nih piutangnya. Suara saya jelas Bu? Halo, Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Halo, tes. Kalau tanpa dibeli kan bisa. Tes, apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Halo? Maaf Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Ya, Pak. Jelas Bu ya? Ya, Pak. Nah, di sini kan sudah masuk nih menu data piutangnya. Nah, ini Pak ya, saya ini terkaitnya kayak gini, Pak. Ini kan sudah di tahun akhir 2022 itu piutangnya sudah ter apa di jurnalnya ini sudah terpotong kan Pak ya? Betul, betul. Ini 2023 Bu. Nah, ini kan 2022 Pak ya. Saya ini mau yang 2023-nya Pak. Betul. Betul Bu. Jadi gini, kan ini kan ada 2022 ini kan ada piutangnya Bu ya. Dengan di sini ada 2023. Nah, di Iya, sini jadi oke BHTB. piutang-piutang yang Nah, ini. tahun sebelumnya dibayar di 2023 itu penginputannya seperti apa? Iya, betul Bu. Jadi gini Bu, sedikit saya jelaskan kan data yang piutang ini akan mengalir ke akuntansi pelaporan ya Bu ya. Nah, data yang ini Iya. piutang Bu ya. Piutang untuk BBHTB Ya. pemindahan hak. Nah, karena data ini mengalirnya secara otomatis, maka dia tidak bisa mengalir ke sisi penatausahaan pendapatannya Bu. Kecuali Ibu menginputkan saldo awal. Saldo awal itu ada di sini. Nah, jadi karena di sini tidak diinputkan, maka data 2023 yang ini, yang 285 ini Ibu inputkan di sisi pendapatan. Ini boleh saya coba nggak, Bu? Nanti Boleh, dihapus Pak. saja ya kalau seandainya ya. Iya. Boleh atau nggak dari sisi ini, Bu, dari sisi bendaharanya saja, Bu? Karena saya menggunakan akun BU akun Pak Agus ini dari Pak Kaban, maaf. Jadi saya share screen ya. Ya, Pak, Ibu saya screen dengan angka yang tadi saya sebutkan ya. Mungkin saya chat ya di operator operator. Nah, ini angkanya saya copy ya. Iya, Pak. Itu angkanya, Bu. Itu untuk pajak balik nama, pemindahan hak.
Jadi saya nginput total ini Di share screen eh aja, Bu. Di share screen aja. oh ya, di share screen ya. Ah, ah. Karena di akuntansi pelaporan itu tidak ada timbal balik dalam arti ketika ibu karena kan akuntansi pelaporan itu kan menerima data ya Bu ya, tidak melempar data kecuali dia menginput saldo awal. Itu pun tim sedang kembangkan fitur itu. Hmm. Oke, nah ini untuk nomor buktinya silakan ibu kasih keterangan aja atau enggak buat latihan aja dulu lah, nggak apa-apa. Kira-kira apa nomor ketetapan, Pak? Oh Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Di sini saldo awalnya belum ada Pak ya? Eh, saldo awal manualnya belum ada, tapi saldo awal untuk otomatis dari tahun sebelumnya sudah ada. Oh berarti nanti kalau saya ngentri di data piutang itu tidak double Pak ya? Tidak, dia akan mengganti, Bu. Akan mengganti data yang sudah ada itu. Makanya nanti kita sambil praktek, saya cobakan. Kalau daripada kan kita membayangkan ya, Bu ya. Iya benar Pak. Kita langsung inputkan, nanti kita lihat aliran datanya seperti apa. BPHTB berapa, Pak? Hmm? Ini sebentar Pak ya. Hmm. Nomor bukti kira-kira apa Pak? Nomor buktinya saya ini aja Pak ya. Iya, dibuat 001 garis miring piutang atau terus balik apa BPHTB eh, tahun 2023 atau 22 ya, bulannya 23. 23. Pendapatan Samakan saja. ganti dari sini. Dokumennya piutang. Ya, penetapan piutang. Lama juga. Datanya itu bukannya ini, Bu ya? Pemindahan hak ya? Silakan Ya, di oke, share Pak. screen lagi, Bu. Iya. Duit. Oke, yang pertama kan kita simulasi dulu. Atau pajak yang lain aja, Bu. Karena BPHTB kan lumayan ya. Iya, Pak. Atau mau yang lain aja. Kalau seandainya pajak motel ada ya, pajak motel ya ini sebesar 136.000. Oh, itu kan sudah saya entry, tapi karena untuk simulasi nggak apa-apa, Pak ya. Realisasinya sudah diinput ya? Sudah, Pak. Tapi dia masuk ke penetapan piutang pendapatan. Piutang pendapatan pajak daerah. Realisasi ya, sudah direalisasikan ya? Yes, sudah. Kalau pajak restoran? Iya, 6. Atau enggak ini Pak ya, itu kan masih latihan, jadi kita entry aja dulu gimana? Boleh. Nah, sedikit catatan Bu ya, karena kan Ibu kan sudah ada menginputkan data yang sudah direalisasikan. Contoh, pajak restoran itu ada sebesar 7.753. Pastikan secara data Ibu sudah menginputkan data realisasinya ya. Iya Pak. Nah, itu dikurangkan ya Bu ya. Jangan sampai karena jadi contoh gini. Ketetapan pajak restoran itu sebesar 7 juta. Karena Ibu baru menginputkan di bulan Juni ini, kan di bulan Januari sampai dengan Juni itu kan sudah ada realisasi ya. Sudah. Nah, itu ditotalkan dulu berapa? Anggap aja 6 bulan itu ada sebesar 5 juta atau 2 juta. Berarti kan 2 juta dikurang 7 juta. Berarti ada 5 juta lagi nih yang belum dibayarkan ya. Iya. Nah, 5 juta itu yang harus diinputkan penetapannya, Bu. Karena akan mengurangi gitu. Angkanya itu akan di akuntansi pelaporan akan mengurangi. Paham nggak, Bu? Maksudnya, Paham Bang. Misalnya kan 20 juta. Tahun 2000 saldo awalnya 20 juta dikurangi yang sudah realisasi kan? Benar. Karena kan Ibu tidak menginputkan penetapannya kan? Iya, tidak. Ya. Langsung ke pendapatan pajak daerah. Benar, langsung realisasinya ya. Iya. Karena tujuannya dengan adanya penetapan ini akan membantu di sisi akuntansi pelaporan.
Karena kalau seandainya ibu tidak menginput atau bapak ibu tidak menginputkan piutangnya, maka akuntansi pelaporan harus menyesuaikan lagi nih angka piutangnya itu berapa. Mereka akan menginputkan di akuntansi pelaporan seperti itu. Hmm. Ada dua pola sebenarnya, di sisi penatausahaan atau di sisi akuntansi pelaporannya. Ya. Silakan Bu, share screen Bu. Data coba-coba yang pajak motel aja ya nggak apa-apa, pajak motel yang sebesar 136.000 ya. 136. Mm-mm. Pajak pajak itu Bu ya, motel tadi. Ya. Di sini kan Pak? Ya, pajak motel Bu. Tanggal 1 Januari. Oh, motel Nah, Pak ya? motel. Nah, ini karena belajar ya, nggak apa-apa. Tapi Iya. pastikan ya kode rekeningnya itu emang sudah Iya sesuai. Pak, jadi saya kalau ini jadi maaf Pak ya, saya Ya juga nggak apa-apa Bu. kesalahan jadi ini. Nggak, ya kita di sini nggak usah formal-formal karena kita kan lagi latihan ya Bu ya. Dalam arti praktek langsung. Jangan Iya, sampai terlalu serius nanti lupa malahan. oke. Pajak motel, kemudian tanggalnya itu di tanggal 1 satu Januari. 1 Januari, nominalnya 136.600 ya, benar. Kasih keterangannya saja piutang, piutang pajak motel. Ini Pak, Boleh. Siap, silakan disimpan. simpan ya. Ya. Nah, di situ akan ada keterangan ya, Bu, ya. Pajak berarti kan di sini adalah piutangnya ya. Sekarang Ibu Ya, pilih di pajak realisasi. Sekarang kita bicara realisasinya ya. Kan piutangnya sudah diinputkan, sekarang realisasinya. Silakan dipilih bukan maaf Bu. Oh ya penerimaan benar. Oke. Silakan nomor buktinya di jangan sama ya Bu ya, karena nomor ya. dokumen itu akan bermasalah ketika sama. Silakan disesuaikan aja. Saya kasih 2.000. Boleh. Ini misalnya di tanggal di bulan 6 Pak ya. Boleh Bu, boleh Bu. Nah, gini Bu. Silakan Ibu pilih nominalnya itu jangan 136 karena itu kan akan menyamakan angka ya. Iya, Nah, karena kita ini ada pembaruan juga. Jadi kalau seandainya piutangnya itu sebesar 136.000, ternyata yang baru membayar adalah 36.000 gitu. Jadi kan masih ada 100.000 ya sisanya ya. iya. Berarti silakan masukkan contoh dulu 36.000 Bu. Keterangannya pembayaran bebas. Ya, boleh. Simpan. Simpan. Nah, data ini, nah sekarang itu kan 36.000. Sekarang Ibu inputkan lagi Bu. Di Input sini. data, iya, 2001.
Ribet Pak ya. Eh, karena gini Bu, karena contoh BBHTB itu kan di bulan, anggap dia bulan 1, belum tentu dia langsung melunaskan semuanya kan Bu. Ya. Nah kita ngambil simulasinya seperti itu. Tapi kalau seandainya langsung membayarkan full ya, oke aman. Karena ini akan membantu di sisi akuntansi pelaporannya. Nomor dokumen silakan ya Bu. Nomor dokumennya sama dengan STS ini. Ya, maksudnya nomor, ya penerimaan atas penetapan, Rekomendasinya bagaimana ya? penerimaan atas penetapannya Bu. Kemarin kita tadi nggak ketemu. Bawa lagi penerimaan atas, no, yang Yang mana? drop down itu Bu. Oh, di sini. Ya, dipilih. Nah, berarti kan sisa 100.000 kan? Iya. Stop dulu, stop dulu. Ini mungkin buat Bapak Ibu juga. Jadi kan tadi kan sudah direalisasikan sebesar 36.000. Udah. Sedangkan masih ada sisa 100.000 lagi nih. Karena kan belum tentu di bulan, contoh di ketetapan dengan pajak hotel, mungkin ya ini contoh ya, contoh pajak motel. Pajak motel itu atau enggak pajak restoran. Pajak restoran itu sebesar 7 juta. Saya nggak jelas ya? Jelas, Pak. Oke, takutnya ntar kurang jelas, maaf. Ketika pajak restoran itu sebesar ketetapannya di 2023, masih 2022 untuk 2023 sebesar 7.700.000. Ternyata di bulan 1 baru dibayarkan sebesar 1 juta. Berarti kan di bulan 2 masih harus dibayarkan lagi ya kalau seandainya emang WP-nya atau realisasinya ada. Nah, nanti di bulan 12 atau di akhir tahun itu akan kelihatan berapa sisa piutang atau berapa sisa penetapan yang sudah direalisasikan dan yang belum direalisasikan. Sehingga ketika sisanya itu akan dianggap piutang untuk tahun selanjutnya. Seperti itu, Bu. Mungkin Bapak Ibu di sini mungkin ada mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan ya, Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu? Mungkin bingung atau gimana nih? Mungkin ada yang bisa didiskusikan. Halo? Pak, yang Oh, 100.000 itu misalnya itu langsung kita input ya, walaupun dia belum dibayar. enggak, Bu. Aduh, kecoret, maaf. Ini control Z-nya mana ya? Oke, sebentar saya hapus dulu. Nah, jadi karena kan gini, Bu. Oke, saya jelaskan lagi ya. Ya. Tadi kan ada ketetapan di 2022 akhir, kemudian ditetapkanlah di 2023 Ya. sebesar 136.000. Nah, ternyata yang baru direalisasikan atau yang baru dibayarkan itu sebesar 36.000. Berarti kan masih ada sisa 100, Bu ya. Ya. Nah, sisa 100 ini kalau seandainya sampai dengan akhir tahun nanti WP-nya tidak membayarkan, dalam arti realisasinya tidak ada yang membayarkan, maka 100.000 ini akan dianggap piutang untuk tahun 2022, Bu. 2023. Nanti ditetapkan lagi di 2024. Seperti itu. Sisanya, kalau seandainya realisasinya sudah dibayarkan semua, mungkin Ibu silakan coba inputkan sebesar 100.000. Nanti piutangnya tidak akan ada lagi. Seperti itu. Oke. Mungkin apa masih kurang jelas atau gimana, Bu? Izin. Jadi 100.000 tidak perlu lagi kita input. Kalau misalnya yang perlu kita input kalau ada pembayaran selanjutnya kan? Benar. Jadi Ibu hanya menginputkan di awal tahun saja terkait Ya. penetapannya sebesar berapa. Nah, nanti kalau seandainya ada realisasi tinggal dibayar-bayarkan, silakan dipilih-pilih saja. Nanti akan Ya. menyesuaikan dianya, menyisakan berapa sisanya. Nah, untuk proses verifikasi, validasi, maaf, verifikasi, otorisasi sampai dengan validasi,
validasikan dulu piutangnya, baru validasikan realisasinya. Seperti itu. Nah, mungkin Untuk data mm, piutang, mm-mm. ya silakan Pak. Mungkin untuk SKPD yang lain mungkin ada pertanyaan. Takutnya nanti Badan Keuangan aja nih, Mbak Kuda aja yang paham. Ya. Takutnya karena kan di sini ada bendahara-bendahara yang lain juga ya. Mungkin Bapak Ibu bisa, atau ada yang mau ditanyakan atau tidak ada, boleh dilanjutkan Bu. Atau Ya, kalau ada saya pertanyaan. mau nanya nih Pak ya. Ya. Untuk data piutang itu hanya kita menginputnya khusus untuk piutang-piutang tahun lalu kan Pak? Piutang tahun lalu tapi ditetapkan di 2000 untuk ya kan ditetapkan biasanya kan piutang nih 2022 nih Bu ya. Kan biasanya itu kan piutang 2022 kemudian ditetapkan ya untuk 2023 biasanya Bu ya. Yang saya tahu seperti itu. Iya. Nah, data yang Hanya itu ya. data ketetapan itulah hanya diinput cukup satu kali. Tapi kalau seandainya Ibu baru merealisasikan di 2023, maksudnya di bulan Juni, karena kan data-datanya sudah ada yang realisasi semua nih, kayak pajak restoran kan ada ketetapan. Tapi karena sudah direalisasikan di 6 bulan ini, silakan dikurangkan. Nah, nanti sisanya Ibu inputkan piutangnya berapa. Contoh, kalau seandainya ada pajak restoran, pajak restoran itu ketetapannya itu sebesar 7.700.000. Nah, 7.700.000 kemudian karena di sini udah bulan 6 berarti kan sudah ada orang yang membayar, BP yang sudah membayar, realisasinya sudah ada membayar. Nah, ternyata sudah membayar itu sebesar 2 juta. Berarti kan 2 juta di 7 juta, yang 7.700.000 tadi dikurangkan 2 juta, berarti kan ada 5.200.000. Nah, 5.200.000 itulah diinputkan lagi nih Bu penetapannya. Karena posisinya Ibu di tengah-tengah nih piutangnya. Kecuali kalau seandainya di awal tahun kemarin sudah diinputkan ketetapannya berapa, lebih enak itu. Seperti itu. Mohon maaf Pak, tadi saya belum paham tentang yang ini Pak. Itu kan yang di akuntansi sudah sudah Gimana Bu? saya kurang jelas yang terkait yang sudah di akuntansi kan sudah apa tertulis piutang-piutangnya berapa. Nah, kalau saya entry di menu penetapan piutang pendapatan, nggak double kan, Pak? Enggak, Bu. Dia akan menggantikan data yang ada. Dia kan mengalir datanya ya, selagi itu di-approve. Atau boleh dicoba dulu, Bu, diinputkan nanti kan pajak hotel nih. Pajak hotel ini oke, berarti kita boleh Bu. Sebentar, Pak. Sebentar, Penginputannya. Pak Kalau dulu, Pak penginputan ya. itu di stop. Mau komunikasi dulu. Oh iya. Di tahun 2022 sampai dengan 2023 awal itu polanya tidak seperti ini, Bu. Ini kita baru perbaiki di bulan ketiga. Karena banyak daerah mempertanyakan kena kan awalnya itu per transaksi ya Bu ya, yang pernah kita infokan itu per transaksi. Jadi kalau seandainya sebesar 1 juta ya piutangnya juga 1 juta. Nah, tapi kan itu kan tidak sesuai dengan pola kan. Kemarin kan sempat beberapa kita diskusi dengan daerah
Yang pola yang seharusnya itu piutang ketetapan piutang di awal tahun itu sebesar 10 juta, ketika ada realisasi 1 juta, dia akan mengurangi piutang tersebut. Makanya polanya kita coba ubah, kita diskusikan dengan halo. Ya, Pak. Ya, jadi kita ada perubahan pola atau lebih tepatnya kita ada perbaikan di sisi penentausan penerimaan, Bu. Yang awalnya seperti per transaksi, tapi kemudian sekarang itu diubah pola, ada proses pengurangan di sana. Sebentar ya. Oke, mungkin atau tadi kan sepertinya ada diskusi ya di uh, Bangka Selatan ya Bu ya. Mungkin bisa langsung didiskusikan di sini juga Bu. Mungkin ada pertanyaan atau ada masukan. Karena kita juga apa ya berdasarkan masukan-masukan daerah itu yang kita akan perbaikan-perbaikan seperti itu Bu. Karena emang tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan kondisi ya Bu ya. Oke, dari DLH. DLH ini lingkungan hidup Bu ya. Oke, jadi oke, siap. Oke, kalau ketetapan di awal tahun sudah di entry dan sudah ada realisasi. Ini untuk ketetapannya sudah direalisasikan ya, Bu ya, Bapak Ibu ya. Pertengahan tahun, pas di pertengahan tahun masih ada piutang yang belum ditetapkan. Nah, untuk di entry sesuai dengan jumlah yang belum ditetapkan atau ditambah dengan sisa. Ah, seharusnya izin Bu, izin Bapak Ibu dari DLH. Kalau seandainya dia sudah Bapak Ibu sudah menginputkan contoh ketetapan sebesar 10 juta. Kemudian sudah direalisasikan sebesar 5 juta. Berarti kan masih ada 5 juta, Bu ya. Ini kode rekening yang sama, Bu ya, Bapak Ibu ya. Bukan kode rekening yang berbeda ya. Kode subrincian objeknya subrincian objek sampai level 6 itu yang sama. Kalau seandainya sudah direalisasikan 5 juta, sisanya 5 juta lagi nih. Secara tidak langsung harus ditambahkan lagi dengan yang ketetapan baru lagi. Sehingga nanti di akhir tahun itu akan terlihat sisanya itu berapa. Kalau beda perlakuan kalau seandainya kode rekeningnya berbeda. Jadi kan tujuan tujuan menginput piutang ini atau penetapan piutang ini agar ketahuan nih sisa di akhir tahun itu sisanya berapa per kode rekening rincian objeknya. Kalau seandainya kalau seandainya datanya atau kode rekeningnya berbeda, itu akan beda perlakuan lagi ya Bapak Ibu. Seperti itu. Halo? Untuk DLH apakah cukup jelas Bapak Ibu izin? Untuk saldo awal piutang 2000 yang sudah terlanjur kita input gelondongan pada akhir tahun. Iya, Bu. Ini dari HP, nah, kurang tahu dari HP. Untuk saldo, jadi kalau seandainya saldo awal piutang 2023 yang sudah terlanjur kita input di gelondongan. Oke, saya jawab dulu untuk yang saldo awal piutang 2023 yang sudah terlanjur kita input gelondongan pada akhir 2022. Gimana Pak? Apakah harus kita entry ulang di tahun 2023? Ya, harus di entry ulang di 2023 karena data 2022 di penatausahaan itu tidak mengalir ke 2023. Beda perlakuannya dengan akuntansi pelaporan. Kalau di akuntansi pelaporan itu datanya akan mengalir, kalau di penatausahaan itu berjalan. Sehingga data yang Bapak Ibu inputkan di 2022 dengan pilih tahunnya 2022,
kemudian diinputkan 2022 akhir, itu tidak akan masuk di 2023. Kemudian berarti kalau beda rekening harus ditetapkan dan dientry sejumlah rekeningnya, Pak. Betul. Jadi kan kita ini kan kalau di SIPD itu berbicara sampai dengan sub-rincian objek atau level 6 Bapak Ibu ya. Jadi harus disesuaikan lagi. Karena kita sudah sampai sub-rincian objek. Oh, mungkin bisa kalau seandainya agak Oke, baik sama-sama Bapak Ibu. Mungkin eh, kalau mau ngomong juga nggak apa-apa. Kalau seandainya bingung boleh via chatting ya, Bapak Ibu ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan untuk data yang tadi Bu Dwi, boleh dialirkan sampai ke akuntansi pelaporan Bu. Oke Bu, silakan Bu, login menggunakan akun PPK atau silakan suruh untuk minta tolong PPK-nya Ya, login. Kita alirkan sampai dengan akuntansi pelaporan.